kalian merasakan bahwasannya kehidupan kalian itu banyak masalah, tetapi ada seseorang yang bilang kepada kalian mau menanyakan keadaan kalian, tetapi kalian menjawabnya aman aja friend, nggak ada apa-apa gitu. Kalian merasakan nggak? Pernah. Makanan gua tuh bang. Apa disadari? Berarti emang itu hal wajar lah ya, Paling yang dirasakan gitu ya. Tetapi di sini saya bersama 4 teman saya, ada Mas Ibra, Mas Cai, Mas Hafid, dan Mas Alka akan membedah masalah itu guys. Nah, di sini kita tuh dengan podcast ini dengan bertema kenapa sih Genji itu gengsi atau susah banget Genji buat bilang tolong astaga. pas mentalnya lagi nggak oke. Jadi yuk kita bedah semuanya bersama kita. Di sini guys, kita mulai dari dasar dulu ya guys. Nah, kenapa nih Mas Cahyo orang itu sering gengsi untuk bilang tolong ya kak? Dalam keadaannya lagi gak enak, itu gimana pendapat Mas? Nah, kalau menurut gue pribadi tuh, ya. Alasan utamanya karena kita takut dibilang lebay aja bang. Iya. Takut dibilang berlebihan aja sih. Berlebihan ya. Seperti kita itu kayak merasa lagi ngikutin hal yang di mata orang itu biasa aja, itu sepele. Nah, padahal rasanya di dalam hati tuh rasanya udah capek banget itu, udah beban banget. Tapi gengsi gitu ya. Tapi gengsi, itulah manusia. Nah, Oh iya, kita bang. iya sih betul. Gitu betul, sih betul. menurut gue tuh sih bang. Kalau menurut Mas Ibra gimana tuh? Pendapat dari Mas saya tadi gimana? Setuju banget gua. Gimana juga ya? Setuju banget. Gimana ya? Setuju. Apalagi pengaruh media sosial. Oh iya betul Pas betul. lagi kita buka Instagram, TikTok. Banyak hal-hal yang relate dengan kehidupan kita. Betul sekali, Mas. Gitu. Tetapi ya sebagai kita, sebagai buat edukasi kepada semua orang ya, kita harus menjadi contoh lah. Bahwasanya nggak boleh menjadi sok kuat gitu kan. Kita juga sebagai manusia ada titik kelemahannya. Apabila ada masalah gitu, kita bilang aja minimal ke teman dekat dulu. Kalau nggak berani ke orang lain atau malu sama orang tua, gitu kan? Betul. Wah, pokoknya ngena banget sih. Tapi kalau kata Mas Hafid nih, gimana? Menurut secara cowok, kan tadi Mas Cai bilang bahwasanya kita tuh gengsi. Takut dibilang lemah, atau diejek, atau gimana, atau jadi bahan candaan. Tetapi pendapatmu gimana itu? Tentang orang-orang yang merasa sok kuat, padahal dalam kehidupannya banyak masalah. Kalau itu mah pernah aku bahas. Pernah? Ya kayak banyak tuh yang red flag gitu zaman sekarang kan, ada ya. misal lampu hijau, kuning, merah, red flag gitu. Ya, betul. Lampu lalu lintas itu Mas. Iya emang. Ada juga orang-orang tuh ngomong ngejudge kayak gimana ya diri sendiri. Ada minum. Karena ya mungkin orang tuh sebelum intro sendirinya udah tanya ke orang lain, otomatis jadi buat hakim diri sendiri gitulah Mas. Kalau di lingkunganku itu ngerasa apalagi ya yang kita lakuin tuh nggak cukup valid, kayak nggak buat layak lah untuk diceritain ke orang-orang tuh. Ya. Pusing kalau orang gitu tuh red flag. Tapi merasakan stuck gitu, kita udah banyak masalah tapi kita tuh bingung harus gimana. Pernah nggak merasakan? Waduh, kalau itu mah pernah kita rasain. Kalau misal di lingkungan kuliah tuh banyak tuh yang gitu. Nah, Contohnya gimana? Contohnya duit habis Duit gitu, habis. terus mau Lagi minjem orang. gengsi kan. Ya. Relate. Uangnya orang ngerti kalau gua itu lari. Nah, berarti tapi itu Hafid cara mengatasinya itu ke teman dekat dulu untuk memberanikannya atau ke keluarga dulu? Kalau dari posisi saya yang jauh dari keluarga, mending ke temen dulu. Dari ya. keluarga. Soalnya gimana pun kita babak belur, jangan sampai orang tua tahu. Hafid 2026. Takutnya kan orang tua juga lagi banyak masalah, terus ditambah dengan kita malah makin nambah masalah. Itu dia, Bos. Nah, itu bagus sih, lebih lebih namanya tuh normal lah. Kalau kita gak berani, apalagi kita gak mau menambah beban kepada orang tua, kita ke teman dekat dulu kan ya. Iya. Gitu.
Nah, kalau di sini nih menurut Mas Alka gimana tentang pendapat Betul. dari tadi Mas Hafid, Mas Cai sama Mas Ibra gimana? Oh, ada banget lah. Misalnya kan kayak kita dari kecil itu kita tuh sering dibilang cowok tuh nggak boleh cengeng. Ya, betul. Nah, kita tuh harus kuat dan tahan banting. Makanya pas kita tuh lagi ngerasa capek banget, otak kita tuh secara nggak langsung tuh ngeblok dan mikir, baik lo. Wah, Nggak boleh gitu dong. no ya. Padahal tuh aslinya tuh emang beneran berat gitu, coy. Iya. Nah, dan wajar aja itu tuh kalau ngerasa sedih. Tapi pernah meledak memang. Sejauh ini sih belum sih bang. Paling kayak cuman capek aja gitu lah mikir. Itu lah pokoknya. Berarti jadi laki-laki itu berat ya? Ya, Berat. Sepakat. berat. Banyak beban yang dipikul di hidup laki-laki itu pokoknya. Kalau menurut Mas Cai itu gimana? Asli, setuju banget gua. Malah nggak perlu soal gender kalau bagi saya. Ya. Lingkungan rumah itu penentu banget. Bayangin aja kalau dari kecil. Bayangin. Dari mana ada segi nih? Kecil banget, kecil banget. Ya, Mas. kecil. Bayangin aja kita berekspresi atau nangis malah tidak mendapatkan respon yang benar yang kita harapkan dari orang sekitar. Jadi ya wajar banget lah. Wajar banget gak sih? Wajar sih. Wajar. Tapi emang nanti harus gimana? Emang iya kita cuma bisa diem nggak ngapa-ngapain. Nah itu gimana? Masih bisa jawab nggak tuh? Gimana? Ya enggak lah. Masa kita cuma diem aja sih? Gimana sih kamu ini? Oh, iya. Terus keduknya bang. Terus gimana? Kita Pendapatmu? kita putar otak langsung nyari, jangan terburu-buru, jangan langsung ke psikolog. Karena mahal ya. Mahal psikolog. Mending kita daripada ke psikolog kita ke Indomaret Gold aja. Itu itu. lebih praktis, lebih Naik murah. Vespa. Wah, Naik Vespa. Ya. Cocok. Banget tuh. Pokoknya jangan buru-buru. Iya, itu dia bang. Jadi banget gue tuh. Betul sih. Soalnya kalau buru-buru tuh takutnya kita malah depresi. Malah kita nanti malah di jalan atau kalau mau cerita nih buru-buru malah tabrakan, udah bilang jeleknya kan. Jangan membayangkan diri sendiri. Nah, itu. Karena kita tuh emang kudu belajar bedain mana yang beneran kuat dan mana yang sehat. Mana yang beneran kuat tapi sehat. Nah, itu dia. Oh iya. Sama-sama yang cuma sok kuat padahal hasilnya lagi denial. Aduh itu kayak apa gitu ya kan. Setuju sih. Nah, mungkin itu aja sih. Itu aja ya. Penanya mas. Gimana? Kesimpulannya gimana tuh mas? Nah, kalau untuk kesimpulannya jadi gini. Sebagai penutup saya dari semua pendapat dari Mas Ibra, Mas Cai, Mas Hafid, Mas Alka, bahwasannya di garis bawah itu kita harus berani ngomong lah. Itu minimal ke orang terdekat dulu. Jangan ditutup-tutupi, jangan merasa jadi sok kuat karena manusia itu ada titik kelemahannya gitu. Kalau nggak berani ke orang terdekat, ke siapa aja dulu gitu. Kalau punya pacar ya ke pacar. Kalau nggak punya gimana bang? Nah, kalau nggak punya, Nyari Ya, dulu. teman. Disaranin ke teman terdekat. nah itu Nah. teman terdekat. Yang dipercaya. Kalau nggak punya pacar